Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Henisa Fitri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang. Kali ini saya akan menyajikan video pendampingan individu Selasa 10 Oktober 2023. Tepatnya di ruang Kepala Sekolah Ibu Hajah Herlina Sarjana Pendidikan. Fokus pendampingan pada pendampingan individu 2 ini adalah pengajar praktik mengontrol kita apa-apa yang telah kita lakukan terkait dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kemudian tindak lanjut dari Lokakarya 1 yaitu membentuk komunitas praktisi. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala membentuk komunitas praktisi? Kemudian apa kendalanya selama mengikuti pembelajaran modul 1? Dalam kegiatan ini, pengajar praktik juga memberikan saran dan semangat kepada kita untuk terus melakukan hal-hal yang dapat dilakukan atau pengimplementasian sesuai dengan modul yang telah kita laksanakan. Pada pendampingan individu ini ada 2 sesi. Pertama, sesi pendampingan individu yang secara pribadi berinteraksi dengan pengajar praktik. Hal-hal apa saja yang telah kita lakukan untuk mengimplementasikan hasil modul kita. Yang kedua, ada sesi diskusi isi prakarsa perubahan bersama kepala sekolah, guru, tenaga pendidik. Guru terdiri dari 2 orang, tenaga kependidikan terdiri dari 1 orang, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Dalam kegiatan ini, yang pertama, peserta mengisi kalimat rumpang yang telah disediakan oleh CGP. Kemudian berdiskusi dengan seluruh peserta diskusi, apakah kalimat rumpang yang menjadi cita-cita kita sudah relevan dengan visi sekolah. Berikut adalah penayangan videonya. Selamat menyaksikan. Hasil kalimat rumpang yang kita kumpulkan di sini, kita akan melihat dulu visi sekolah kita. Coba buka visi sekolah kita. Nah, ini visi sekolah kita ya. Visi sekolah SMP Negeri 2 Pangkal Pinang ini kemarin direvisi pada tahun 2023 Bu ya. Nah, terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila ini sudah sangat kompleks melalui pembelajaran yang bermakna. Dari untuk mewujudkan visi ini ada program untuk mewujudkan visi ini kita ada program-program sekolah yang dijalankan. Untuk mewujudkan visi sekolah ini, melalui program-program ini kita harapkan dapat mewujudkan visi yang kita harapkan ya. Ini cita-cita besar kami di SMP Negeri 2 Pangkal Pinang Bu ya, Kepsek ya. Oke, yang pertama ada sekolah Haribiata. SMP Negeri 2 sudah beberapa tahun lalu ya, sampai dengan sekarang memperpanjang sekolah Haribiatanya. Kemudian sekolah sehat, sekolah ramah anak, dan sekolah literasi. Jadi kemarin juga ada kegiatan P5, kita bekerja sama dengan perpustakaan kota Bu ya, karena kata Ibu perpustakaan kota literasi untuk kesejahteraan. Jadi ini adalah program-program kita. Nah, kalau kita balik lagi ke impian kita sebagai guru yang tadi coba Bu Rafita, kita flashback. Dari visi yang sudah kita susun ini, apakah relevan dengan cita-cita yang kita ingin
inginkan tadi? Gimana Bapak Ibu? Boleh kita diskusikan. Kita menginginkan hal yang seperti ini. Dengan visi yang kita jalani sekarang, apakah sudah relevan dengan apa yang ingin kita cita-citakan dari diri kita? Apakah sudah relevan dengan visi yang ada di sekolah kita? Ada yang ingin jawab? Ya, boleh. Gimana Bu ini? Sudah relevan. Kan dari apa yang kita sebut 1 sampai 6 tadi kan sudah ada dalam program sekolah tadi. Contohnya sekolah kegiatan kan, kemudian sekolah sehat tadi. Ya, itu semua kan berarti dalam temuan semua itu kan dari poin-poinnya saja. Jadi dalam satu poin itu sebenarnya itu sudah dapat dalam program sekolah tadi. Jadi untuk yang visi tadi kan sesuai dengan apa namanya mewujudkan program Pancasila kan itu ada multiple. Iya. Oke, coba kita ke sini Bu. Baik, bagus sekali Bu Ayeni ya. Kata Bu Ayeni ini sudah relevan dengan apa yang kita inginkan dari yang kita susun dari kalimat lengkap tadi. Nah, coba kita identifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Tadi ya, terwujudnya siswa berkarakter profil pelajar Pancasila yang sudah meliputi 6 dimensi. Namun kami di sini menambahkan inovatif dan prestasi. Kenapa? Karena inovasi ini bukan kreativitas ya. Beda kreatif sama inovatif. Kalau kreatif itu mereka sesuatu yang sudah ada mereka otak-atik, mereka kreasikan, mereka bikin yang berbeda. Tapi kalau inovatif menciptakan, ya, membuat produk, membuat hal baru, membuat inovasi baru, dan berujungnya pada prestasi. Kalau kita biasanya kalau kita di sekolah, usaha kita yang sudah besar itu kita pasti mengharapkan prestasi. Karena dari prestasi itulah kita bisa diakui menjadi sekolah berprestasi ya, sekolah yang grade A, kemudian sekolah yang keren itu dari prestasi dan karakternya. Dan dari relevan dari kalimat rumpang tadi ada karakter yang di sana yang memang kita harapkan dan impikan, kemudian mengambil pelajaran, atur eksekusi sampai ke atur eksekusi dan menghasilkan sebuah pernyataan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu disusun kalimat yang sangat singkat, padat, namun ada cita-cita di sana, ada usaha di sana yang harus kita munculkan dalam kata-kata dalam pernyataannya, yaitu meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila dan inovasi siswa. Kemudian next, mengambil pelajaran, atur eksekusi sampai ke atur eksekusi dan menghasilkan sebuah pernyataan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu disusun kalimat yang sangat singkat, padat, namun ada cita-cita di sana, ada usaha di sana yang harus kita munculkan dalam kata-kata dalam pernyataannya, yaitu meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila dan inovasi siswa. Kemudian next, visi sekolah tadi itu mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beriman kepada Tuhan, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, berakal kritis, dan kreatif. Visi SMP 2 itu udah yang saya bilang sudah sangat kompleks. Yang kita sebutkan tadi, benar kata Bu ini, Bu ya? Benar kata Bu ini. Semua yang ada dimensi ini sudah termasuk dari kata-kata yang sepotong-sepotong yang kita sampaikan tadi. Benar nggak? Oke. Kemudian next, kembali ke yang tadi. Kalau ini coba pembelajaran perlahan. Nah, mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran bermakna. Ya, pembelajaran bermakna yang kita inginkan di sini adalah pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dengan desain pembelajaran siswa belajar sesuai dengan struktur kemampuan kognitif yang dimiliki oleh siswa, dan siswa itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreasi dan mengembangkan potensi anak didik kita. Seperti itu Bu ya, melalui program-program tadi kan kita menyediakan memfasilitasi program-program itu untuk mewujudkan visi. Kalau Bu Kensen gimana? Ada masukan atau apakah ini sudah relevan dengan apa yang kita susun dari kalimat tadi? Apakah sudah relevan dengan visi? Terima kasih Bu Deni. Coba kita kembali ke yang awal
hasil dari jawaban kalimat lengkap. Ini kan ya. Kemudian kita ingat anak mulia, kemudian generasi berbangsa Allah kita. Nah, dari 1 sampai 6 ini itu sudah tersirat belum ke dalam program kita tadi yang bukan ke arah adiliatan. Coba kita sama-sama nih. Bagaimana yang mengisyaratkan akhlak sesuai dengan adiliatan? Berakhlak mulia itu misalnya dia sudah punya akhlak mulia kan dia sudah sadar bahwa sampah ini harus dipilah-pilah misalnya bisa organik kan. Oke, baik. Itu akhlaknya. Ya. Adiliatan itu lingkungan ya. Lingkungan. Nah, ada tidak ada pastinya yang dapat tujuan. Bagaimana? Jawab dan menjaga nama baik itu perilaku lingkungannya yang mencerminkan adiliatan. Kemudian yang sekolah sehat ini di poin mana nih? Yang relevan dengan sekolah sehat? Generasi penerus bangsa. Keluarga sehat itu kan sebenarnya tidak hanya jasmani Bu, tapi juga rohani. Jadi kalau misalnya sekolahnya sehat secara jasmani dan rohani, tentunya bisa kita mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Bu Weni setuju ya? Kemudian ada sekolah ramah anak yang mana? Yang kedua setelah keluarga. bisa. Kemudian ramah anak itu kan artinya sekolah kan membuat program, jadi sekolah itu memfasilitasi anak dengan berbagai fasilitas terkait ramah anak. Oke, ada dia. Ya, nah, kemudian yang literasinya nih. Kayaknya ini Yang mana nih? kalau anak terbiasa dengan berliterasi, baik literasi digital ataupun literasi normal, itu akan mencetak generasi penerus bangsa yang baik. Berikutnya adalah dokumentasi Lokakarya 2 yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Dalam kegiatan ini, para CGP dibimbing oleh para pengajar praktik untuk merefleksikan hasil modul 1.4. Dalam kaitannya, di sini membahas tentang praktek membuat keyakinan kelas, kemudian mengulas materi-materi yang ada pada modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan langsung dipraktekkan oleh para CGP. Dalam hal ini, CGP berperan aktif dalam mengimplementasikan materi-materi yang ada pada modul. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan jam 4 sore. Kegiatannya dibuka dengan games, kemudian refleksi modul budaya positif, kemudian dilanjutkan praktek membuat keyakinan kelas, dan praktek segitiga restitusi. Dalam membuat keyakinan kelas ini, guru bertindak. Para CGP ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai murid. Jadi disimulasikan kegiatan ini dilaksanakan pada kelas masing-masing.
Kemudian CGP melakukan praktek penerapan segitiga restitusi, di antaranya melakukan kegiatan menstabilkan identitas, kemudian validasi validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, CGP berganti peran. Pertama, CGP menjadi guru dan CGP lain menjadi murid. Kemudian sebaliknya, CGP lain menjadi guru dan CGP menjadi murid. Dalam kegiatan ini, skenario sudah disiapkan oleh para pengajar praktik, sehingga setelah lokakarya ini, para CGP sudah paham untuk menerapkan segitiga restitusi. Demikian dokumentasi lokakarya 2 pada kali ini. Sampai jumpa di lokakarya berikutnya.